Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Sofyan Winata. Saya Burhanuddin Yazid Aryana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang dimana akan membahas bab 9, yaitu tentang kepemimpinan kepala sekolah. Nah, di sini kami mengerjakan tugas ini sebagaimana mestinya, itu untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Denny Mudian MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Penjas dan Olahraga. Mungkin langsung aja. Latar belakang kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi di sekolah, walaupun kepemimpinan itu sifatnya situasional. Artinya suatu tipe kepemimpinan dapat efektif untuk situasi tertentu dan kurang efektif untuk situasi yang lain. Kepemimpinan kepala sekolah adalah cara atau usaha kepala sekolah dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, siswa, orang tua siswa, atau pihak lain yang terkait untuk bekerja atau berperan serta guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan itu sendiri merupakan sebagai salah satu fungsi manajemen, merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan dalam istilah sifat-sifat pribadi pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi hubungan kerjasama antar kedudukan dari satu jabatan administratif dan profesi dari lain-lain tentang legitimasi. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan kerja. Peran kepala sekolah sebagai edukator atau pendidik. Yang pertama, bimbingan mental. Dalam hal ini, kepala sekolah harus dapat menciptakan iklim yang kondusif agar tenaga pendidik dapat melaksanakan tugas dengan baik, dengan melengkapi sarana dan prasarana serta sumber belajar untuk memudahkan guru untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang tenaga pendidik. Yang kedua, pembinaan moral. Pembinaan moral, hal ini berkaitan dengan ajaran yang baik dan buruk mengenai suatu perbuatan, sikap, dan kewajiban sesuai dengan tugas masing-masing tenaga pendidik. Yang ketiga, pembinaan fisik. Pembinaan fisik sendiri berkaitan dengan kondisi jasmani dan penampilan manusia. Dan yang terakhir, pembinaan artistik, berkaitan dengan kepekaan manusia terhadap seni dan keindahan. Dalam hal ini, kepala sekolah mampu merencanakan berbagai program pembinaan artistik. B. Kepala sekolah sebagai manajer. Manajer merupakan suatu proses merencanakan organisasi, melaksanakan, memimpin, dan mengendalikan usaha para anggota organisasi. Kita gunakan seluruh sumber dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu yang pertama, sebagai kepala sekolah harus mampu menggunakan seluruh sumber daya sekolah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah. Yang kedua, memberi kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya, misalnya melalui penataran dan lokakan sesuai bidang masing-masing. C. Kepala sekolah sebagai administrator. Artinya, secara spesifik, kepala sekolah harus memiliki kemampuan dalam mengelola kurikulum, penyusunan administration pembelajaran, peserta didik, personalia, sarana dan prasarana. Keuangan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas sekolah. D. Kepala sekolah sebagai supervisor. Artinya, kepala sekolah harus mewujudkan kemampuan menyusun program supervisi kelas, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler, supervisi perpustakaan, laboratorium. Kepala sekolah harus mampu melaksanakan pengawasan dan pengendalian yang merupakan tindakan preventif untuk mencegah tenaga kependidikan untuk tidak melakukan penyimpangan dan lebih berhati-hati melakukan tugasnya. Kepala sekolah sebagai leader. Artinya, kepala sekolah harus mempunyai sifat jujur, percaya diri, tanggung jawab, berani mengambil keputusan, berjiwa besar, dan emosi yang stabil. F. Kepala sekolah sebagai inovator. Akan tercermin kepada cara-cara melakukan pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, delektif, integratif, rasional, dan objektif, pragmatis, keteladanan, disiplin, serta adaptasi dan fleksibel. G. Kepala sekolah sebagai motivator. Kepala sekolah sebagai motivator harus memiliki strategi yang tepat waktu memberikan motivasi kepada tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya yang dapat ditimbulkan melalui pengaturan lingkungan fisik, suasana kerja, disiplin, dan dorongan.
Konsep kompetensi individu sebagai pemimpin. Suatu persyaratan penting bagi efektivitas atau kesuksesan pemimpin atau kepemimpinan dan manajer atau manajemen dalam mengembangkan peran, tugas, fungsi, ataupun tanggung jawabnya masing-masing adalah kompetensi. Menurut beberapa ahli yang dirangkum oleh Dharma, terdapat 5 karakteristik kompetensi, yaitu yang pertama, motives, artinya sesuatu di mana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakan. Traits adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara-cara tertentu. Yang kedua, traits. Traits adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara-cara tertentu. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang tadi sudah dibacakan oleh Burhanuddin. Sekarang lanjutannya. Yang ketiga yaitu self concept. Self concept adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Yang keempat, knowledge adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Knowledge ini artinya yaitu pengalaman yang dimiliki seseorang tersebut sehingga memberikan informasi kepada orang lain. Oke, yang kelima adalah skill. Skill adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Jadi di sini skill itu adalah kemampuan atau keterampilan yang dimiliki seseorang atau kepala sekolah. Selanjutnya yaitu hubungan kompetensi dengan kinerja. Kompetensi merupakan karakteristik atau kepribadian atau traits individual yang bersifat permanen yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang. Selain traits dari Spencer dan Zuil tersebut terdapat karakteristik kompetensi lainnya yaitu berupa motivation, self concept, knowledge, dan skill. Menurut review Ashrafi pada tahun 2002, berbagai kompetensi tersebut mengandung makna sebagai berikut. Traits merujuk pada ciri bawaan yang bersifat fisik dan tanggapan yang konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Motivation adalah suatu atau sesuatu yang selalu dipikirkan atau diinginkan seseorang, yang dapat mengarahkan, mendorong, atau menyebabkan orang melakukan suatu tindakan. Motivasi dapat mengarahkan seseorang untuk menetapkan tindakan-tindakan yang memastikan dirinya mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Armstrong pada tahun 1990. Kemudian self concept adalah sikap, nilai, atau citra yang dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri, yang memberikan keyakinan pada seseorang siapa dirinya. Kemudian knowledge adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam suatu bidang tertentu. Kemudian skill adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas tertentu baik mental ataupun fisik. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai pimpinan pendidikan. Nah, di sini kepala sekolah sebagai pimpinan pendidikan sama saja seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Burhanuddin, yaitu tentang peran mengenai kepala sekolah. Di sini yang pertama, peran kepala sekolah sebagai edukator atau pendidik. Kepala sekolah berperan sebagai pendidik yang harus berusaha menanamkan, memajukan, dan meningkatkan nilai, yakni perubahan mental, moral, fisik, dan artistik. Nah, betul sekali, karena seorang pemimpin adalah seseorang yang berpengaruh sekali pada anggotanya. Nah, misalkan kepala sekolah berarti kepada gurunya. Kemudian, 1. Bimbingan mental. Dalam hal ini, kepala sekolah harus dapat menciptakan iklim yang kondusif agar tenaga pendidik dan melaksanakan tugas dengan baik, dengan melengkapi sarana dan prasarana serta sumber belajar untuk memudahkan guru untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang tenaga pendidik. Artinya, sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kemudian 2. Pembinaan moral. Hal ini berkaitan dengan ajaran yang baik dan buruk mengenai suatu perbuatan, sikap, kewajiban sesuai dengan tugas masing-masing tenaga pendidik. Lanjutan yang ketiga, pembinaan fisik. Hal ini berkaitan dengan kondisi jasmani dan penampilan manusia. Artinya, kepala sekolah juga mempunyai fisik. Nah, di situ dilihat kondisi dari kepala sekolah tersebut. Kemudian, pembinaan artistik. Hal ini berkaitan dengan kepekaan manusia terhadap seni dan keindahan. Dalam hal ini, kepala sekolah mampu merencanakan berbagai program pembinaan artistik. Nah, di sini artistik bukan arti kerajinan. Artinya di sini artistik menciptakan iklim atau lingkungan sekolah yang kondusif, di mana supaya tenaga pendidik
menjalankan tugasnya atau mengajarkan kegiatan belajar mengajar selama kegiatan belajar mengajar lebih efektif dan efisien. B. Kepala sekolah sebagai manajer. Manajemen merupakan suatu proses merencanakan organisasi, melaksanakan, memimpin, dan mengendalikan usaha para anggota organisasi. Kita gunakan seluruh sumber dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu yang pertama, sebagai kepala sekolah harus mampu menggunakan seluruh sumber daya sekolah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah. Kemudian 2, memberikan kesempatan kepada tenaga pendidikan untuk meningkatkan profesinya, misalnya melalui penataran dan OKK sesuai bidang masing-masing. C. Kepala sekolah sebagai administrator. Secara spesifik, kepala sekolah harus memiliki kemampuan dalam mengelola kurikulum, penyusunan administrasi, pembelajaran, peserta didik, personalia, sarana dan prasarana, keuangan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas sekolah. D. Kepala sekolah sebagai supervisor. Kepala sekolah sebagai supervisor harus mewujudkan kemampuan menyusun program supervise kelas, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler, supervise perpustakaan, laboratorium. Kepala sekolah harus mampu melaksanakan pengawasan dan pengendalian yang merupakan tindakan preventif untuk mencegah tenaga kependidikan untuk tidak melakukan penyimpangan dan lebih berhati-hati melaksanakan tugasnya. E. Kepala sekolah sebagai leader. Kepribadian kepala sekolah sebagai leader akan tercermin kepada sifat jujur, percaya diri, tanggung jawab, berani mengambil keputusan, berjiwa besar, dan emosi yang stabil. F. Kepala sekolah sebagai inovator akan tercermin kepada cara-cara melakukan pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, direktif, integratif, rasional, dan objektif, pragmatis, keteladanan, disiplin, serta adaptabel dan fleksibel. Ya. Kemudian G. Kepala sekolah sebagai motivator. Sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategis yang tepat waktu memberikan motivasi kepada tenaga pendidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsi yang dapat ditimbulkan melalui pengaturan lingkungan fisik, suasana kerja, disiplin, dan dorongan. Artinya, sebagai kepala sekolah harus menjadikan contoh untuk guru-guru yang di sekolahnya. Kesimpulan dari pembahasan tadi, di mana kesimpulannya yaitu kepemimpinan merupakan sebagai salah satu fungsi manajemen, merupakan hal-hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan dalam istilah sifat-sifat pribadi pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan kerja sama antar kedudukan dari suatu jabatan administratif dan profesi dari lain-lain tentang legitimasi. Penampilan kinerja kepemimpinan kepala sekolah adalah prestasi yang diberikan dari kepemimpinan seseorang kepala sekolah secara kuantitatif maupun kualitatif yang tertukar dalam membantu tercapainya tujuan sekolah. Kepala sekolah sebagai seorang yang diberi tugas untuk memimpin sekolah, bertanggung jawab atas tercapainya peran dan tanggung jawab sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai katalisator dalam artian mampu menimbulkan dan menggerakkan semangat para guru, staf, dan siswa dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Patah semangat, kehilangan kepercayaan harus dapat dibangkitkan kembali oleh kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu membawa perubahan perilaku, sikap, intelektual anak didik sesuai dengan tujuan pendidikan. Sekian. Kami berdua mengucapkan terima kasih. Kami berdua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.